anak-anakku sekalian, siapa di sini di antara kalian yang suka susu dan juga yogurt? Saya suka Bu yogurt. Saya suka kok Bu dua-duanya. Kalau saya suka susu Bu, nggak suka yogurt. Baik, boleh kalian coba cicipi, rasakan perbedaan antara susu dan yogurt ini. Nantinya kalian akan jelaskan perbedaannya dari segi rasa, tekstur, dan juga warna. Bagaimana? Apa saja perbedaan yang kalian temukan? Bu, susu rasanya manis, kalau yogurt rasanya asam. Ya, betul sekali Aisyah. Memang rasa susu itu lebih manis dibandingkan dengan yogurt yang rasanya itu asam. Ada lagi yang menemukan perbedaannya? Susu warnanya lebih putih ya Bu, dibanding yogurt terlihat warnanya lebih keruh. Ya, betul sekali ya Kansa, memang pada umumnya yogurt itu warnanya lebih keruh dibandingkan dengan susu. Tadi Aisyah telah membedakan yogurt dan susu dari segi rasanya, lalu Kansa dari segi warna, dan ada satu lagi perbedaan dari segi teksturnya. Bagaimana perbedaan tekstur susu dan yogurt? Saya Bu, susu teksturnya lebih cair dibanding yogurt teksturnya kental. Betul ya jawaban Safa, memang saat kita rasakan tekstur dari si yogurt ini lebih kental dibandingkan dengan susu. Ibu rasa jawaban teman-teman sudah cukup tepat dalam membedakan yogurt dan susu dari segi tekstur, warna, dan juga rasa. Kita ketahui bahwa susu ini bertekstur lebih cair, warnanya yang sedikit putih, dan juga rasanya lebih manis dibandingkan dengan yogurt yang memiliki tekstur lebih kental, warnanya lebih keruh, dan juga rasanya lebih asam. Dan selanjutnya, kita ketahui bahwa di antara kedua produk ini sama-sama berbahan dasar dari susu sapi segar. Lalu mengapa mereka bisa berbeda dari segi rasa, tekstur, dan warna yang sudah kita paparkan tadi? Ada yang bisa menjelaskan? Cara pengolahannya ya Bu yang berbeda. Jadi kalau susu itu bisa aja ditambahin gula Bu, jadi manis. Kalau yogurt itu asam dari buah Bu, buah kan ada yang asam tuh Bu. Awalan yang baik Kansa, memang pengolahan dari susu dan juga yogurt itu sudah berbeda. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada yang ingin menanggapi pendapat dari Kansa? Sama-sama terbuat dari susu sapi segar, tapi kalau susu kemasan itu tidak melalui tahapan fermentasi Bu, beda sama yogurt. Kalau yogurt melalui proses fermentasi. Cukup tepat ya jawaban dari Safa. Jadi walaupun susu kemasan dan yogurt ini sama-sama berbahan dasar dari susu sapi segar, namun pengolahannya berbeda. Ada produk yang melalui tahapan sterilisasi, contohnya susu itu sendiri, dan ada juga produk yang melalui tahapan fermentasi, contohnya dari yogurt. Tidak hanya itu, teknologi dan alat yang digunakannya pun berbeda, sudah pasti ya. Dan jika kita lihat dari komposisi kedua kemasan tersebut, terlihat jelas bahwa kandungan gizi, bahan-bahan dasar yang digunakan lainnya pun sudah berbeda. Jadi itulah yang menyebabkan perbedaan antara susu dan yogurt dari segi rasa, tekstur, dan warna. Jadi sampai di sini sudah paham? Alhamdulillah Bu, insya Allah. Baik, tadi di antara teman kalian ada yang tidak menyukai yogurt, yaitu Kansa. Mengapa Kansa kamu tidak suka yogurt? Karena tadi Bu rasanya asam, kayak susu basi gitu. Lalu mengapa yogurt itu menghasilkan rasa asam? Karena difermentasi ya Bu. Ya betul Safa, jadi tahapan fermentasi itu yang membuat rasa yogurt menjadi asam. Lalu apa pengertian dari fermentasi itu sendiri? Fermentasi adalah suatu cara mengubah suatu substansi menjadi produk tertentu dengan bantuan mikroba Bu. Benar sekali Kansa, coba kalian kaitkan proses fermentasi dengan rasa asam yang dihasilkan oleh yogurt itu sendiri. Saya Bu, jadi susu sapi segar itu difermentasi Bu. Lalu saat fermentasi itu ada bantuan mikroba, namanya ada Lactobacillus bulgaricus dan ada Streptococcus thermophilus. Nah nanti bakteri ini akan merubah susu
rasanya menjadi asam, Bu. Sangat tepat sekali. Jadi asam yang dihasilkan oleh yogurt itu sendiri dinamakan dengan asam laktat. Nah, dari mana sih asam laktat ini? Asam laktat ini dihasilkan oleh bakteri yang seperti disebutkan oleh Aisyah tadi. Nah, bakteri ini akan menguraikan gula, susu, atau laktosa. Nah, asam inilah yang membuat susu itu menjadi seperti basi atau sehingga yogurt itu rasanya menjadi asam. Tentunya hal ini dinamakan dengan proses fermentasi. Bagaimana? Sampai di sini sudah paham? Atau ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak, Bu. Baik, dari konsep yang telah kita bahas bersama-sama tadi, coba kalian kaitkan dengan pengertian dari bioteknologi itu sendiri. Apa definisi bioteknologi? Bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa, Bu. Ya, betul Kansa. Ada yang berpendapat lain? Bioteknologi itu terdiri dari 3 kata, Bu. Bio, tekno, dan logi. Bio makhluk hidup, kalau tekno itu penerapan, kalau logi itu ilmu. Jadi bioteknologi ilmu yang mempelajari makhluk hidup untuk dihasilkan suatu produk. Ya, jawaban Kansa dan Safa sudah cukup tepat ya. Jadi bioteknologi itu sendiri terdiri dari 3 kata, yaitu bio, tekno, dan logi. Bio sendiri berarti makhluk hidup, sedangkan tekno berarti penerapan, dan juga logi berasal dari kata logos, yaitu ilmu. Jadi bioteknologi itu sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan suatu produk yang dapat bermanfaat bagi manusia, makhluk hidup lainnya, serta lingkungan. Bagaimana sampai di sini sudah paham ya? Jika belum paham, silahkan boleh bertanya. Ibu, saya ingin bertanya, berarti yogurt itu termasuk dari produk bioteknologi ya, Bu? Ya, tadi teman kalian bertanya apakah yogurt ini termasuk dari produk bioteknologi. Bisa kalian bantu menjawab? Betul, Bu, yogurt itu merupakan produk dari bioteknologi karena ada peranan penting makhluk hidup lain, yaitu bakteri yang menghasilkan asam laktat. Di antaranya ada Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus. Nantinya juga prosesnya itu dinamakan fermentasi, Bu. Sudah tepat ya jawaban Aisyah. Ibu hanya ingin menambahkan sedikit saja bahwa yogurt itu produk dari bioteknologi. Mengapa? Karena di dalamnya terdapat peranan penting dari makhluk hidup lainnya, yaitu berupa bakteri, yang dinamakan salah satunya ada bakteri Streptococcus thermophilus. Bakteri ini nantinya akan menghasilkan asam laktat yang membuat yogurt itu sendiri menjadi asam rasanya. Tentunya dalam pembuatannya perlu penerapan atau teknologi atau proses yang dinamakan fermentasi, sehingga produk ini dapat bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya seperti manusia, dapat dikonsumsi, dapat bermanfaat salah satunya untuk memperlancar pencernaan, kesehatan, dan lain-lain. Bagaimana sampai di sini sudah paham terkait definisi bioteknologi itu sendiri dengan contoh-contoh produk yang telah kita paparkan bersama-sama tadi? Paham, Bu. Terima kasih.